Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5B. Yang pertama, Yuniarti Fitria sebagai pembaca materi ke-1. Yang kedua, Musfik Hamdani sebagai pembaca materi kedua. Yang ketiga, Diki Nadif sebagai pembaca materi ketiga. Yang keempat, Mizaldi Ferdiansyah sebagai pembaca materi keempat. Dan yang kelima, Anissa Tiffany sebagai pembaca materi kelima dan sebagai moderator. Di sini kami akan membahas tentang kutipan dan daftar pustaka gaya APA. Pengertian kutipan dan daftar pustaka. Kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan itu sendiri. Sedangkan daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pustaka yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Selanjutnya, fungsi kutipan. Yang pertama, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang keempat, mencegah pengulangan penulisan daftar pustaka. Dan yang terakhir, meningkatkan estetika penulisan. Fungsi daftar pustaka. Yang pertama, untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah tercantum dalam daftar pustaka. Yang kedua, bagi pembaca yang ingin mendalami lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar pustaka yang telah ditambahkan. Yang ketiga, untuk memberikan penghargaan kepada penulis yang tulisannya kita kutip. Yang keempat, menjaga profesionalitas penulis ketika mencantumkan daftar pustaka. Manfaat daftar pustaka. Yang pertama, sebagai sumber penulisan. Daftar pustaka bermanfaat sebagai bukti rujukan dari karya tulis yang kita buat, sehingga dalam menyusun karya tulis tersebut kita tidak sembarang dalam penulisannya, karena menggunakan sumber yang valid. Semakin valid sumber pustaka yang digunakan, karya tulis tersebut juga memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, sebagai rujukan yang bisa digunakan untuk karya tulis lainnya. Daftar pustaka dapat digunakan kembali untuk karya tulis lainnya, sehingga jika seseorang akan membuat karya tulis dengan tema yang sama, dengan jenis karya ilmiah yang sudah ada, ia dapat membuat karya tulis tersebut dengan merujuk dari pustaka karya tulis sebelumnya. Yang ketiga, bahan yang dapat ditelusuri kembali. Daftar pustaka merupakan bahan yang bisa ditelusuri kembali. Yang keempat, mengetahui sumber yang jelas. Penulisan daftar pustaka yang lengkap dan jelas dapat membuat orang lain dapat lebih mudah dan cepat untuk menemukan sumber tersebut. Selanjutnya, macam-macam jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama ada kutipan langsung, merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran, pendapat, ide, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Kutipan langsung tersebut dibedakan lagi menjadi dua, yakni kutipan langsung panjang serta kutipan langsung pendek. Penulisan kutipan langsung panjang dapat ditulis tanpa tanda kutip dan ditulis terpisah dari kalimat yang mendahului dan kalimat yang mengikutinya. Sedangkan penulisan kutipan langsung pendek dapat dilakukan dengan memasukkan kutipan itu ke dalam kalimat penulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks. Yang kedua, kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri, sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Macam-macam daftar pustaka ada 5. Yang pertama, penulisan berdasarkan metode Harvard.
kedua daftar pustaka untuk buku teks, ketiga daftar pustaka untuk jurnal, keempat daftar pustaka untuk makalah, dan yang kelima daftar pustaka untuk internet. Unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, adanya nama penulis ataupun pengarang. Kemudian yang kedua, mempunyai judul buku serta judul artikel. Kemudian yang ketiga, data publikasi meliputi tahun terbit, nomor jilid, tebal jumlah halaman, dan edisi. Penulisan kutipan dengan format American Psychological Association atau yang biasa disingkat APA. Yang pertama, penulisan kutipan tidak langsung. Penulisan kutipan tidak langsung dibagi menjadi dua. Yang pertama, nama penulis terdapat dalam kalimat. Contohnya, Jones dalam kurung 1998 membandingkan kinerja siswa. Atau bisa juga, pada tahun 1998, Jones membandingkan kinerja siswa. Yang kedua, nama penulis tidak terdapat dalam kalimat. Contohnya, dalam studi terbaru tentang kinerja siswa, dalam kurung Jones 1998. Yang kedua, penulisan kutipan langsung. Penulisan kutipan langsung pada format APA ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman kalimat atau teks yang dikutip. Kutipan langsung dibedakan atas dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Yang pertama, kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kata. Kutipan langsung pendek dituliskan dalam teks dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan. Kutipan langsung pendek terdapat dua jenis. Yang pertama, nama penulis tidak menyatakan dalam kalimat, dan yang kedua, nama penulis terdapat dalam kalimat. Selanjutnya yang kedua, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf dengan jarak 5 ketik atau spasi dari margin kiri dan tetap dalam jarak 1,5 spasi seperti teks. Kutipan langsung panjang terdapat dua jenis. Yang pertama, nama penulis tidak menyatakan dalam kalimat, dan yang kedua, nama penulis terdapat dalam kalimat. Penulisan daftar pustaka dengan format American Psychological Association atau yang biasa disingkat APA. Yang pertama, cara menulis daftar pustaka Harvard Style dengan sumber dari buku. Format dasarnya, nama belakang pengarang, inisial tahun terbit, judul buku, penerbit, tempat diterbitkan. Jika terdapat satu pengarang, maka pengarang ditulis seperti biasa, seperti yang tertera pada format dasar, yaitu nama belakang pengarang, inisial tahun terbit, judul buku, penerbit, tempat diterbitkan. Jika terdapat dua pengarang, kedua pengarang dapat ditulis dengan tanda hubung dan seperti pada contoh di tabel. Lalu untuk format penulisan, seperti pada format dasar. Yang pertama, nama belakang kedua pengarang dengan tanda hubung dan, lalu inisial tahun terbit, setelah itu judul buku, penerbit, tempat diterbitkan. Jika lebih dari dua pengarang, semua pengarang dapat ditulis nama belakangnya dengan tanda hubung dan, seperti yang tertera pada tabel. Untuk format penulisan, juga seperti format dasar, yaitu pengarang pertama, pengarang kedua, pengarang ketiga, dan pengarang keempat. Setelah itu, inisial tahun terbit, judul buku, penerbit, tempat diterbitkan. Jika tidak ada nama pengarang, formatnya berubah menjadi judul buku dengan inisial tahun terbit, penerbit, tempat diterbitkan. Yang kedua, daftar pustaka Harvard Style dari artikel jurnal. Format dasarnya, nama belakang pengarang, inisial tahun publikasi, judul artikel menggunakan tanda kutip tanggal, nama jurnal menggunakan format italik,
nomor volume, nomor halaman. Contohnya seperti yang tertera pada tabel. Yang ketiga, daftar pustaka Harvard Sale dari halaman web. Untuk format dasarnya yaitu nama pengarang atau editor atau penyusun tahun, judul artikel, nama laman yang memuat, tanggal akses, alamat web. Contohnya seperti yang tertera di bawah. Sekian presentasi dari kelompok 5B. Semoga materi kutipan dan daftar pustaka gaya APA yang kami sampaikan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.